Dari tadabbur Al-Fatihah itu kita akan mengambil pelajaran-pelajaran, ya, beberapa pelajaran. Yang pertama, ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita ambil dua pelajaran. Pertama, anakku, bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu hurufnya 19. Yang kedua, anak, Nabi SAW bersabda, kullu amrin dzibal lam yabda bi Bismillahirrahmanirrahim bahwa akta. Ya, segala pekerjaan yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim maka tidak mendapatkan amal. Bahwa akta, dia terputus. Masuk ke dalam rumah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau tidak maka setan akan ikut masuk. Buka keran, baca Bismillahirrahmanirrahim. Menutup keran, mengaca Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadan ibn Abdullah wa ala alihi washabihi wa wala wala haula wala quwata illa billah. Amma ba'd. Anak-anakku, alhamdulillah kita sudah dapat menyelesaikan tadabbur Al-Fatihah dengan sangat sederhana sesuai dengan kemampuan kita. Sekarang kita akan lanjutkan dengan mengambil pelajaran, beberapa pelajaran dari tadabbur Al-Fatihah itu. Ya, tetapi sebelumnya dengarkan baik-baik, Ustadz akan baca surah Al-Fatihah. Nanti kita sama-sama baca terjemahannya, ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين Aku berlindung kepada Allah dari segala godaan setan yang terkutuk dengan nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam, Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, yang menguasai hari pembalasan. Hanya kepada Engkaulah kami menyembah dan hanya kepada Engkaulah kami mohon pertolongan. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Maha benar Allah dengan segala firman. Nah, anakku, dari tadabbur Al-Fatihah itu kita akan mengambil pelajaran-pelajaran, ya, beberapa pelajaran. Yang pertama, ayat pertama, Bismillahirrahmanirrahim. Di sini kita ambil dua pelajaran. Pertama, anakku, bahwa Bismillahirrahmanirrahim itu hurufnya 19. Sama dengan jumlah huruf hauqalah. La hawla wala quwata illa billah, 19. Sama dengan jumlah malaikat yang menjaga neraka juga 19. Oleh karena itu membaca Bismillahirrahmanirrahim dan hauqalah sering-sering itu akan insya Allah menyebabkan kita terhindar dari api neraka. Yang kedua, anak-anak, Nabi SAW bersabda, kullu amrin dzibalin lam yabda bi Bismillahirrahmanirrahim bahwa akta. Ya, segala pekerjaan yang tidak dimulai dengan Bismillahirrahmanirrahim maka tidak mendapatkan amal. Bahwa akta, dia terputus, ya, dia percuma. Oleh karena itu masuk ke dalam rumah, baca Bismillahirrahmanirrahim. Ya, kalau tidak maka setan akan ikut masuk. Dia akan mengganggu di dalam rumah tangga kita. Ya, dia akan mengganggu kita sehingga kita tidak tenang. Mau sholat sunnah di situ tidak tenang, tidak khusyuk. Mau membaca buku dianjurkan oleh setan itu lebih baik baca HP daripada baca buku. HP ketemu tidak jadi baca buku atau ngantuk.
Ya macam-macam. Oleh karena itu aku membuka keran, baca bismillahirrahmanirrahim. Menutup keran, membaca bismillahirrahmanirrahim. Baca banget, membaca hauqalah juga. Kalau orang azan ketika mengucapkan hayya 'alas shalah, kita baca la haula wala quwwata illa billah. Hayya 'alal falah, la haula wala quwwata illa billah. Begitu juga kalau qamat, jangan lupa. Jadi banyak kita baca la haula wala quwwata illa billah. Ayat yang kedua nak apa? Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Di sini kita dapat pelajaran juga. Ya, ingat dulu Nabi kita SAW memberitahu kita atau menceritakan kepada kita bahwa ada malaikat yang bingung, tidak tahu cara menulis pahala orang yang mengucapkan kalimat Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya, yang artinya ya Tuhanku, kepunyaanmu lah segala puji sebagaimana yang layak bagi keluhuranmu dan kepunyaanmu dan keagungan kekuasaanmu. Ya, di situ bingung malaikat. Karena itu kalau kita berdoa jangan lupa dahulukan dengan itu ya, dengan kalimat itu. Ya Rabbi lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Ya, tapi kalau banyak orang kita mimpin Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim sultanik. Ya. Kemudian ayat yang ketiga Ar-Rahmanir Rahim. Di situ kita ambil 3 pelajaran. Yang pertama Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Kita dapatkan pelajaran bahwa Allah SWT berfirman di dalam surah Al-A'raf, surah nomor 7 ayat 156. Allah berfirman, wa rahmati wasi'at kulla syai'. Rahmatku itu meliputi segala sesuatu. Ayat ini diterangkan oleh Nabi bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan 100 rahmat. 100 rahmat. Satu rahmat diturunkan ke dunia. Dengan satu rahmat ini berbahagialah seluruh makhluk, manusia, jin, hewan, tumbuh-tumbuhan berbahagia gara-gara satu rahmat. Nah, apalagi nanti 99 rahmat sisanya itu untuk disisakan khusus untuk penghuni surga. Itu betapa bahagianya ya. Kemudian anakku, Nabi SAW bersabda, Ar-Rahimuna yarhamuhumur rahmah. Orang yang memiliki rasa kasih sayang dalam hatinya, maka dia akan dikasih sayangi oleh yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Oleh karena itu kata Nabi, irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Kasih sayangilah apa yang ada di bumi, maka yang di langit nanti akan memberikan kasih sayang juga kepada. Ya, nah, itu. Jadi itu anakku di ayat berapa tadi? Yang ketiga. Yang keempat adalah Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin dulu banyak sekali keanehan-keanehan yang unik terjadi di padang mahsyar. Ya, pada Maliki Yaumiddin. Baca saja oleh kalian. Baca saja, tonton saja kembali YouTube-nya sendiri ya. Ya, Fia ini suka nonton YouTube TPA Milenial Al-Mujahidin Fia ini. Jadi itu anakku. Begitu juga anakku ayat yang ke berapa itu? Ayat yang ke-5, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Di sini juga panjang lebar kita bahas bil hari ya. Baca, tonton lagi ya. Ayat ke-6 dan 7 juga tonton sendiri ya. 6 ke 7. Ayat 6 dan 7 itu penting sekali. Banyak pembahasan-pembahasan kita. Yang penting sekarang yang kalian harus ingat anak-anak, bahwa kita ketika kita sholat itu atau ketika kita sholat, anak-anakku, kita bercakap dengan Allah. Dan Allah, kalau kita baca Al-Fatihah itu, ayat-ayat dalam Al-Fatihah kita baca langsung dijawab oleh Allah tanpa ditunda-tunda nih Aziz. Tidak ditunda-tunda ya, bacaannya tidak hafalannya tidak, jawaban Allah tidak ditunda-tunda. Contoh begini, kita baca Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Allah menjawab, hamidani abdi, hambaku telah memujiku. Ya, hambaku telah memujiku. Kita baca Ar-Rahmanir Rahim, yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maka Allah menjawab, asna alayya abdi, hambaku telah menyanjungku. Ketika kita baca Maliki Yaumiddin, yang menguasai hari pembalasan, Allah SWT menjawab, majjadani abdi. Majjadani abdi artinya
hambaku telah memuliakan aku. Kita baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau lah yang menyembah ya Allah, dan hanya kepada Engkau kami mohon pertolongan. Allah SWT menjawab, hadza baini wa baina abdi, wali abdi mas'alah. Ini adalah antara aku dan hambaku. Antara aku dan hambaku. Dan bagi hambaku apa yang dia minta, ya. Bagi hambaku apa yang dia minta. Dan yang terakhir, ketika kita membaca ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Tunjukilah kami jalan yang lurus, yaitu jalan orang-orang yang telah Engkau anugerahkan nikmat kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Allah SWT menjawab, anakku, ya, hadza li abdi wa li abdi mas'alah. Ya, ini adalah untuk hambaku, dan bagi hambaku atau untuk hambaku itu apa yang dia minta. Itu anakku ya. Oleh karena itu jangan tergesa-gesa sholat, jangan sambil main-main sholat nih, ya. Abizar, jangan main-main sambil sholat dalam sholat, karena Allah akan menjawab kita punya bacaan-bacaan itu, ya. Tenang kita, ya. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.